Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Daniel King melawan David Howell. Permainan ini terjadi pada 27 Agustus 2003. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Daniel King sebagai putih dan David Howell memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke B5. Yups, ini adalah pembukaan Spanyol Ruy Lopez. Di sini sih jalur masih normal guys. Pion A6 mengusir gajah, gajah mundur ke A4, lalu kuda ke F6 menyerang pion. Nah, posisi ini sering saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa gerakan terbaik putih jika tidak melindungi pion di E4 ini? Jika kalian menjawab roket pendek, yes, berarti skill pengetahuan opening kalian udah lumayan nih. Oke, Howell gajah ke E7, baru dibalas dengan benteng ke E1. Pion B5 kembali menyerang gajah. Setelah gajah ke B3, David Howell langsung roket pendek. Nah, di sini kita belajar pelan-pelan nih guys. Jika pion H3, mungkin kalian udah sering lihat ya. Pion C3 diikuti D4, udah sering saya jelaskan. Ya, meskipun pion C3 ini bisa dijawab dengan variasi D5. Namun kali ini saya akan fokus pada gerakan Daniel King, yaitu pion ke A4 kawan-kawan. Membuat ruang pada sayap menteri, dan tentu menyerang pion di P5. Karena jika pion kali pion, benteng akan hilang ya. Untuk itu David Howell memilih gajah ke B7 terlebih dahulu. Jalur menjadi lebih membosankan setelah pion D3 dan D6. Jika kedua pemain sama kuatnya dan memilih untuk lebih berhati-hati, jalur seperti ini bisa membuat kedua pemain bermain cukup lama. Itu saya ngomong by data ya. Oke, tapi kita lihat dulu. Kuda B ke D2, benteng ke E8, kuda ke F1, gajah juga ke F1, lanjut lagi gajah ke D2. Oke, yang sering saya lihat di permainan Magnus dan kawan-kawan, pion H6 adalah jawaban yang paling populer. Mengontrol petak G5 yang akan menjadi krusial di sini. Tapi David Howell memilih pion G6. Gerakan ini mengizinkan Daniel King untuk menggunakan petak G5. Ya, misal dengan gajah untuk saat ini. Tapi sesuai tujuan awal pion A4 ini, King mengajak bermain di sayap menteri terlebih dahulu dengan pion C4. Pion tidak dimakan, tapi maju ke B4. Oke, putih jadi punya target nyata nih sekarang. Jadi dia langsung membalas dengan pion A5 yang terlihat memang menghentikan pion A6 agar tidak maju kan? Tapi gerakan ini juga membuka peluang gajah ke A4 memaku kuda pada benteng untuk membuat petak menteri ke B3 menekan target pion B4 dua kali. Oke, cukup jelas ya. Oleh karena itu David Howell langsung memindahkan bentengnya ke B8. Namun King tetap bawa gajahnya ke A4, memaku kuda pada benteng. Sekarang kuda F juga ikut membantu ke D7. Kuda sudah pergi, artinya petak D5 tidak tercover kawan-kawan. Jadi King langsung dengan kuda E3. Oh ya, perlu diketahui, kuda memakan pion itu blunder guys. Karena gajah akan memakan kuda dan akan membuat benteng juga menyerang kuda. Oke, David Howell menjawab lagi dengan gajah H6. Tapi seolah nggak peduli, kuda tetap ke D5 kan kawan. Menyerang balik gajah dan jelas menyerang pion B4 dua kali. Oke, akhirnya ada pertukaran juga guys. Gajah memakan gajah dan King tentu memakannya dengan menteri untuk terus menekan target pion di B4. Sekarang ancaman balik datang dengan kuda C5. Ini adalah suatu jebakan dari David Howell. Gerakan yang unik. Jika kuda memakan pion, jelas dimakan kembali dengan kuda. Gajah memakan benteng, kuda B akan memakan pion D3. Tapi bagaimana jika menteri memakan kuda? Ya, kuda tetap memakan pion masih bagus, menggarpu menteri dan benteng. Tapi saya rasa gajah C6 adalah best move kawan-kawan, karena mengancam menteri dan gajah bersamaan. Mungkin jika ini terjadi, menteri akan memakan benteng ya. Karena jika dia pergi, gajah akan hilang secara cuma-cuma kan? Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini Daniel King tidak terjebak. Dia memainkan menteri ke H6 terlebih dahulu. Sesuai yang saya katakan tadi, karena hitam mengizinkan petak G5 untuk dikuasai,
Jadi tujuan Daniel King sekarang adalah membawa kuda ke G5. Dan itu akan membuat ancaman skakmat ya. Oke, David Howell menjaga ini dengan pion F6. Kuda berpindah lawan ke H4. Strategi yang cukup bagus dari King, karena para perwira putih udah berfokus di sayap menteri, lalu dia mulai menyerang sayap raja. Dan oke, kita bahas ini pelan-pelan ya. Jika kita perhatikan pion di F6 ini, dia sedang diserang kuda kan, namun masih dicekam menteri. Oke, kita kunci ini jadi target dulu ya. Jadi untuk memuluskan strategi ini, putih akan ada potensi seperti memakan pion dengan kuda kawan-kawan. Yang jika dimakan, menteri memakan sekaligus skak dan kedua pion ini akan hilang. Sangat masuk akal bukan? Kuda yang bernilai 3 ditukar dengan 3 pion yang nilainya sama, plus dapat bonus posisi menyerang yang membuat keselamatan raja akan dipertaruhkan. Oke, jadi saya tuh cuma pengen bilang, kalkulasi lebih dalam lagi sebelum kalian mengorbankan perwira. Itu aja sih. Baik, di sini David Howell memakan gajah dengan kuda terlebih dahulu. Yap, ide pengorbanan saya tadi bisa dimainkan di sini kan kawan. Minimal kalau nggak berhasil, itu akan berakhir draw ya. Tapi sayangnya King tidak memakan pion. Namun malah lebih brutal lagi. Dia memainkan kuda ke F5 kawan-kawan. Mengorbankan kuda untuk membuat ancaman skakmat. Nah kan, GM memang suka gitu guys. Mereka bisa menghitung beberapa kemungkinan di pikirannya. Dan ide ini sangat brilian. Kita lihat saja setelah pengorbanan diterima, lalu benteng langsung naik ke E3 dengan tujuan ke G3 skak ya. Tapi dengan gerakan ini, artinya dia mengorbankan kuda dan gajah apabila kuda di sini lari kan? Nah, mari kita lihat bersama apabila kuda beneran menyelamatkan diri ke C5 untuk sekaligus membantu pertahanan. Ya jelas benteng ke G3 skak, Raja 8 menteri G7 skakmat. Jadi hanya satu petak buat Raja ke F7, menteri kali H7 skak. Sekali lagi, Raja F8 menteri G7 skakmat. Jadi Raja ke E6, lalu pion kali F5 skakmat dengan pion guys. Strategi GM memang sangat mantep sih. Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini pion F4 atau kuda E7 bisa jadi opsi untuk memperpanjang permainan. Namun tentu balasannya adalah benteng ke H3. Di sini David Howell memilih kuda ke D4, dia membiarkan benteng untuk melakukan skak. Tapi tujuan kuda ini juga untuk melindungi skakmat seperti tadi ya. Lihat, dia menjaga pion F5 ya. Tapi tetap saja King benteng ke G3 skak ini mirip seperti tadi guys. Raja ke F7, bedanya di sini benteng ke G7 skak. Oke, jika Raja F8, benteng kali C7 skak dan kemanapun Raja pergi, menteri G7 adalah skakmat. Jadi nggak ada pilihan lain selain Raja ke E6. Oke, meskipun pion udah dijaga kuda, tapi memakannya masih bagus. Atau saya pikir ini akan dilanjut dengan kuda kali C7 skak ster. Karena jika kita ingat lagi, tadi putih sudah mengorbankan kuda dan gajah kan? Ya, namun lagi-lagi King menemukan gerakan yang tidak terduga. Menteri kali F6 skak kawan-kawan. Mengorbankan menteri, dan di sini juga David Howell sudah menyerah. Sangat-sangat jenius. Siapa yang sangka game yang tadinya sangat tenang akan jadi seperti ini. Daniel King memenangkan game dengan sangat cantik. Dan oke, kita lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Di sini raja nggak bisa gerak ya. Dan menteri harus menerima pengorbanan untuk memakan menteri. Lalu baru kuda kali C7 skakmat. Lihat skakmat yang sangat-sangat indah ini guys. Putih benar-benar kalah gajah, kuda, dan menteri. Tapi tidak kalah dalam permainan. King memang ibarat raja dalam partai ini. Bukan hanya korban kuda, gajah, dan menteri, tapi skakmatnya pun dengan kuda yang sangat cantik. Saya rasa pemandangan ini sangat keren di mata para pecatur ya. Dan oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.